Perang Uhud adalah pertempuran antara pasukan muslimin dan para kafir Quraisy yang terjadi pada tahun ketiga Hijriah pertengahan bulan Syawal. Peperangan yang berlangsung di Jabal Uhud ini merupakan peristiwa yang sangat memilukan, sebab ratusan sahabat meninggal dan Rasulullah juga terluka. Pertempuran ini memberi hikmah berharga serta pukulan yang teramat berat bagi kaum muslimin pada masa itu. Bagaimana kronologi jalannya peperangan Uhud ini mulai dari sejarah, sebab kekalahan barisan muslimin, hingga pelajaran pentingnya. Mari kita simak bersama-sama kisahnya dalam penjabaran yang lebih lengkap berikut ini. Sejarah Perang Uhud. Perang Uhud yang terjadi di kaki Gunung Uhud ini terletak sekitar 3 mil di sebelah utara kota Madinah. Latar belakang terjadinya adalah dendam dan kekecewaan yang lahir setelah kaum Quraisy kalah dalam Perang Badar kepada kaum Islam. Pemimpin mereka, Abu Sufyan, mengajak Amr bin Al-Ash, Ibnu Zab'ari, Abu Izzah, serta kabilah-kabilah lain, bahkan langsung menjadi pemimpin untuk pasukan perang Quraisy dari Makkah. Ia membawa 3.000-an orang terlatih yang berisi 700 orang berbaju zirah besi dan bertameng, diperkuat 200-an pasukan kavaleri atau pasukan berkuda bersenjata lengkap, dengan sisanya mengendarai unta. Beberapa orang wanita juga diajak sebagai pembangkit semangat pasukan dan menjaga mereka agar tidak kabur. Penyerangan kaum musyrikin ke Madinah. Tentara musyrikin mengarah ke Madinah seraya membawa-bawa Tuhan mereka, Hubal, diiringi nyanyian dari para perempuan, sampai akhirnya sampai di 2 mata air dalam lembah Sabhah. Namun setelah 2 atau 3 hari berlalu, kaum muslimin Makkah baru mengetahui keberadaan mereka yang mengancam muslimin di Madinah. Abbas, paman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih di Makkah, bersurat kepada keponakannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, secara sembunyi-sembunyi untuk memberitahukan perkara ini. Usai informasi yang lebih lengkap melalui mata-mata kiriman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menandai lawan diperoleh, kaum muslimin pada Jumat 6 Syawal 3H seketika mengadakan pertemuan musyawarah Rasulullah dengan para sahabat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggelar diskusi bersama para sahabatnya tentang strategi yang mesti dijalankan untuk mempertahankan perang pada hari Jumat. Alih-alih membiarkan kaum muslimin keluar dari Madinah, beliau lebih ingin memberi kesempatan pada tentara lawan menyerbu kota agar penduduk Madinah dapat memanfaatkan strategi bertahan. Para pembesar di antara Muhajirin dan Ansyar menyepakati itu, sebagaimana pengalaman sebelumnya. Pada saat yang sama, Rasulullah melihat pula euforia kegemilangan Perang Badar yang telah berlalu 1 tahun masih terpancar dari mata kaum muslimin. Sebagian di antara mereka begitu antusias menyambut musuh di lepas gerbang kota Madinah. Akhirnya Nabi menerima usulan dari kelompok terakhir, usai mendengar pernyataan dari salah seorang Ansyar. Keluar dari Madinah, Abdullah bin Ubay memisahkan diri. Nabi seketika memakai baju zirah serta menyiapkan kelengkapan senjata tanpa banyak bicara. Melihat reaksi ini, sahabat-sahabat lain pun terkejut dan merasakan yang terjadi sebelumnya itu tidak pantas, karena memberi kesan pembangkangan perintah Nabi. Nabi justru bersabda, bukanlah seorang Nabi, bila setelah telah memakai baju zirah, lalu menanggalkannya dan surut sebelum perang terlaksana. Perselisihan kemudian timbul saat tengah dalam perjalanan usai mendengar keputusan ini. Abdullah ibn Ubay ibn Salul salah satunya, yang memilih kembali menuju Madinah bersama pasukannya, karena kecewa pendapatnya untuk tetap di Madinah tidak dijalankan. Ada 2 alasan yang diajukan oleh mereka. Pertama, ketidakmungkinan perang untuk terjadi karena perjalanan yang cukup jauh, sementara perkemahan musuh belum ditemukan. Kedua, memang pada dasarnya mereka enggan berperang di luar wilayah Madinah. Jumlah pasukan dan keterlibatan kaum perempuan. Dengan kondisi dan situasi semacam ini, jumlah total pasukan kaum muslimin yang mulanya sudah cuma 1/3 dari pasukan Quraisy, 1.000, harus menyisakan 700 orang. Sikap Abdullah ibn Ubay ibn Salul dan 300 orang pasukannya yang memisahkan diri adalah pengurangan yang cukup banyak. Jumlah ini masih harus berkurang lagi, saat Nabi memutuskan untuk memulangkan beberapa orang dalam barisannya karena terhitung masih terlalu berusia muda. Seperti Abdullah ibn Amru, Usamah bin Zaid, Zaid ibn Sabit, yang bila dijumlahkan dengan lain-lain yang masih banyak lagi, ada sekitar 14 remaja. Kendati Perang Uhud juga mencatatkan keterlibatan kaum perempuan. Ada yang terlibat berperang, sekadar membantu mengambilkan air minum, sebagai penyedia makanan, atau pula meracik obat-obatan bagi tentara yang terluka. Seperti Aisyah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Fathimah, putri Nabi, Ummu Sulaim, ibu Anas, dan Syafiah, ibu Zubair dan saudara Hamzah. Mimpi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sesungguhnya peristiwa yang akan terjadi dalam perang ini telah diperlihatkan kepada Rasulullah melalui mimpi sebelum peperangan ini berkecamuk. Beliau membagikan cerita dalam mimpi ini kepada para sahabatnya, sekaligus menakwilkannya dengan kekalahan dan kematian yang akan menimpa dalam perang Uhud. Permulaan perang.
Pasukan pun berangkat ke Uhud pada Sabtu pagi 11 Syawal 3 Hijriah, tetapi kembali ke Madinah pada petang hari itu juga untuk mempersiapkan perang kembali. Usai berangkat lagi dan sampai di dekat Gunung Uhud dengan sisa kurang dari 700 pasukan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengarahkan pasukan menuju kebun kurma yang tak berada terlalu jauh. Setelah melihat bukit kecil yang berada di dekat Gunung Uhud, pasukan diatur oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi beberapa formasi. Pemanah sejumlah 50 orang yang dipimpin Abdullah ibn Jubair ditempatkan di puncak bukit, sementara sisanya berada di bawah di antara bukit. Sesaat memulai perang, Rasulullah menegaskan tugas pasukan pemanah, jika kalian melihat kami disambar burung sekalipun kalah, maka janganlah kalian meninggalkan tempat kalian ini hingga aku mengirim utusan untuk memberitahu. Dan jika kalian melihat kami mengalahkan musuh dan membuat mereka lari, maka janganlah kalian meninggalkan tempat kalian hingga aku mengirim utusan. Bihar. Bukhari No. 3039, Duel. Perang Uhud dimulai dengan duel antara Ali bin Abi Thalib melawan Talhah bin Abi Talhah. Salah seorang jagoan perang kaum musyrikin itu menantang pasukan kaum muslimin untuk berduel pada permulaan perang. Ali ibn Abu Thalib mengabulkan tantangan itu dan berhasil mengalahkannya, hanya dengan satu kali sabetan pedang dan kepala Abu Talhah terpenggal menggelundung. Saudara Abu Talhah yang baru saja meregang nyawa, Abu Sa'ad bin Abu Talhah, muncul ke arena duel. Dengan congkaknya menantang Ali sekaligus sesumbar bahwa para sahabat Nabi adalah pembohong, tetapi nasibnya tidak jauh beda dengan saudaranya. Pada sekian detik berikutnya Ali berhasil membunuh Sures bin Karit dan budaknya, Syawab, serta Artad bin Syarhabil. Hamzah tak kalah jago, dengan sabetan pedangnya juga menewaskan Utsman bin Talhah dalam arena duel lainnya. Kemenangan awal memihak kaum muslimin. Dominasi pasukan Rasulullah mengambil alih situasi awal pertempuran, terkhusus berkat keberadaan pasukan pemanah yang bisa melihat dengan jelas pergerakan musuh di bawah mereka. Kawasan bergunung-gunung Bukit Uhud adalah faktor yang mempermudah penyusunan strategi perang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Hamzah bersama Ali ibn Abu Thalib dan Zubair bin Awam juga bersepakat untuk menjatuhkan bendera Quraisy saat itu. Strategi penyerangan kepada pemegang bendera adalah cara terbaik dari Hamzah, karena pasukan musuh sangat banyak. Lagi pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan ketiga sahabat tersebut agar bergerak melakukan penyerangan. Usai ketiganya sukses menjatuhkan bendera karena membunuh pembawanya, 2.000 lebih pasukan lawan pun kocar-kacir. Penyebab kekalahan kaum muslimin. Abaikan strategi dan serangan balik. Sayangnya secercah kemenangan ini tidaklah berarti besar, karena muncul pembangkangan terhadap perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang membalikan situasi peperangan sehingga membuat mereka terpojok. Tentara musuh yang berlarian rupanya menjatuhkan banyak harta pula senjata. Ketika kaum muslimin di bukit melihatnya, Asyab bin Jabir mengompori dari puncak bukit, mari kita ambil harta rampasannya. Kendati Ibnu Jubair, pemimpin pasukan pemanah, sudah mengingatkan, apa kalian lupa pesan Nabi? Namun tanpa memperdulikannya, sebagian besar dari 50 pemanah pun memilih turun dari atas bukit. Salah seorang di antaranya adalah Amir Husaini Yatsrib. Pasukan yang membelot ketika perang Uhud ini berjumlah sekitar 41-43, padahal tak ada perintah untuk turun dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sama sekali saat itu, sehingga hanya menyisakan Abdullah ibn Jubair dan 79 orang lainnya. Namun ketika mereka tengah menuruni bukit, Khalid bin Walid menyadari kecerobohan itu dan menyambut mereka sambil membawa 200 pasukan Quraisy naik ke atas bukit. Saking berkecamuknya situasi dan kondisi ini, para pasukan Nabi sampai kesulitan membedakan mana kawan mana lawan. Walhasil, setidaknya ada sekitar 630 orang menderita luka-luka yang sangat luar biasa. Duel Rasulullah dengan Ubay bin Khalaf. Usai melihat sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ubay bin Khalaf segera memacu kudanya mendekat dengan mata yang berapi-api dan semangat membunuh. Rasulullah sendiri mengangkat tombak dari atas kuda, penuh kecermatan mengarahkannya ke tubuh Ubay bin Khalaf, lalu dengan sekuat tenaga melontarkannya langsung mengenai rusuk Ubay bin Khalaf. Sang penentang Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun seketika jatuh tersungkur dari kudanya. Kendati masih hidup sampai perang selesai, tapi Ubay bin Khalaf yang ditandu oleh pasukan Quraisy tewas kehabisan darah akibat ketajaman mata tombak milik Rasulullah di perjalanan ke Mekah.